Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi kerusakan kipas angin. Nah, teman-teman di sini bisa memperbaiki kerusakan kipas angin punya teman-teman sendiri ya. Jadi, nggak perlu dibawa ke tukang servis atau dibuang. Teman-teman bisa memperbaikinya ya. Nah, di kipas angin ini ada beberapa kerusakan dan beberapa penyebabnya. Jadi di sini saya akan memberitahu penyebab kerusakan dan cara mengatasinya ya. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kerusakan kipas angin teman-teman ini apa gitu. Nah, yang pertama, jika punya teman-teman, ini kerusakan yang pertama ya. Kipas angin ini ada beberapa kerusakan. Nah, teman-teman misal udah colokin, teman-teman hidupin, on. Nah, kipas angin ini cuma dengung, dia dengung aja. Dan teman-teman coba bantu putar dia keras, seret. Nah, ini penyebabnya bosnya teman-teman. Bos dan bisa asnya dia. Nah, solusinya bagaimana? Teman-teman ganti as sama bosnya aja. Insya Allah dia lancar kembali. Nah, kalau dia penyebabnya kalau kita colokin, kita onin, dia dengung aja dia. Kita bantu putar dia keras. Nah, itu penyebabnya bos. Dia bos itu ada semacam besi bulat ya di AC ini. Nah, AC juga bisa jadi dia kena teman-teman. Jadi diganti dua alat itu insya Allah sembuh dia. Dia pasti jalan kembali. Kalau dia cuma dengung. Nah, di sini saya akan berbagi ya. Nah, ini kerusakan yang kedua. Ini. Nah, kalau kerusakan yang kedua ini dia kalau teman-teman udah colokin, terus teman-teman hidupin kipas anginnya, terus ditekan tombolnya, dia ada getaran. Si kipas angin ini ada getaran dia modelnya. Cuma dia getar aja. Nah, kalau pas teman-teman bantu puter, dia langsung muter begini. Nah, ini penyebabnya kapasitor ya teman-teman. Ini kapasitornya dia. Kalau dia kita colokin, terus dia geter aja, terus kita coba bantu puter, dia langsung muter. Nah, ini kerusakannya kapasitornya teman-teman. Nah, kapasitor kipas angin ini adanya di sini teman-teman. Nah, ini contoh kapasitor kipas angin ya. Nah, teman-teman ini bisa beli di toko elektronik. Ini murah harganya, cuma 3.000. 3.000 sampai 5.000. Teman-teman. Ini kapasitora, ini penyebab kerusakan nomor 2 ya. Kalau punya nih contoh kapasitor teman-teman. No. Ini banyak dijual di toko elektronik. Ya, harganya murah cuma Rp3.000 sampai Rp5.000. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini kerusakan nomor 2. Jika kita colokin, dia geter aja, terus kita bantu coba putar. Nah, itu pasti kerusakannya kapasitornya. Teman-teman bisa beli kapasitor terus pasang lagi. Nah, dia masangnya kebolak-balik juga nggak apa-apa dia. Dia non polar ini. Kabelnya kebolak-balik nggak apa-apa dia, nggak masalah dia. Nah, kali ini kita akan bahas kerusakan kipas angin ya, yang nomor 3. Ini kita nomor 3 yang kita akan bahas ya teman-teman. Nah, kalau kipas angin teman-teman yang kerusakan nomor 3 ini andai kata sudah dicolokin, teman-teman colokin, terus teman-teman hidupin, dia putarnya pelan, dia muter dia, gitu. Tapi pelan, terus kenceng dia pelan, terus kenceng.
atau sebaliknya dia kenceng terus pelan. Nah, itu penyebabnya teman-teman harus ganti bos ya. Bosnya itu ada di sini dia, teman-teman. Di dalam dinamo ini bisa teman-teman buka dia. Ini copot dulu, ini, terus baling-balingnya, ininya copot. Terus teman buka. Ini bukanya kudu pelan-pelan, teman-teman. Dia di asnya itu ada bos namanya. Nah, harga bos itu murah, teman-teman, cuma 3.000. Satu biji 3.000, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperbaiki sendiri kipas angin teman-teman ya. Jadi nggak perlu dibuang atau dirongsokin atau dibawa ke tukang servis. Teman-teman bisa belajar nyerpis sendiri kipas angin. Sekarang nomor 4, teman-teman. Kalau kerusakan nomor 4 ini, andai kata kita sudah colokin, nah teman-teman punya udah dihidupin, dia kalau tombol ini apa itu? Tombol teman-teman ditekan nomor 3, tombol kencang, dia bisa muter. Tapi kalau dia teman-teman ditekannya tombol 1, dia nggak bisa muter. Nah, ini kerusakannya ganti kapasitor atau ganti bos dia. Yang nomor 4 itu begitu, teman-teman. Kita colokin, kita onin di nomor 1 ya. Nah, dia di nomor 1 ini kan yang lambat. Nah, yang lambat ini dia nggak mau muter. Tapi saat kita tekan tombol nomor 3, nah dia mau muter. Nah, itu kerusakannya ada 2, teman-teman. Bisa kapasitor yang di belakangnya tadi, belah sini. Bisa bosnya dia. Nah, jadi teman-teman kalau biar nggak ragu ya beli alat dua-duanya aja. Paling habis 10.000 kok. Jika kerusakannya kita colokin tombol nomor 1 dia nggak mau muter, tapi kalau di tombol nomor 3 kita tekan dia muter. Nah, itu ada 2, teman-teman, kerusakannya. Kapasitor, kalau nggak bos. Teman-teman bisa beli 2 alat itu aja. Murah. Cuma 10.000. Ini yang kerusakan nomor 4 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita penyebab kipas angin kerusakan di nomor 5. Saat teman-teman udah nyolokin, kita colokin ya. Kita tekan tombol nomor 1, nah dia muter tapi statis, pelan aja dia. Terus bau angus, si dinamonya ini bau angus, teman-teman. Nih, dia bawa angus di sini. Kalau kayak gini, solusinya teman-teman cuma satu, dia diganti dinamonya ya. Ini dinamo ini harganya macam-macam, teman-teman. Dari mulai 50.000 sampai 100.000 dia. Emang lebih mudah lagi emang ganti dinamo ini, teman-teman. Teman-teman tinggal nyopot baut ini, skrup ini. Nah, baut yang depan-depan sini dia. Nah, copot baru ganti dinamonya dia. Jadi kerusakan nomor 5 ini dia kalau saat dicolokin terus ditekan tombolnya, dia muternya statis ya. Pelan aja gitu. Terus bau angus dia. Ini kerusakannya di dinamonya dia. Kerusakannya di dinamonya. Jadi teman-teman harus ganti dinamo. Gitu. Nah, sekarang kita penyebab kerusakan yang di nomor 6 ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman saat ngidupin kipas angin, misalnya teman-teman colokin nih. Teman-teman colokin, terus teman-teman tekan tombolnya. Nah, listrik di MCB ini jepret. MCB di rumahin teman-teman ini jepret ya. Sekringnya jepret. Nah, itu solusinya cuma satu, teman-teman. Berarti yang rusak ini kipas angin teman-teman ini dinamonya lagi dia.
dinamonya yang rusak dia. Dia biasanya udah short atau kebakar gulungannya. Udah short body atau kebakar. Karena dia, teman-teman harus tahu juga, kipas angin sekarang rata-rata gulungannya bukan tembaga tapi aluminium. Gitu. Jadi solusinya kalau teman-teman punya kipas angin, terus teman-teman colokin, listriknya jepret, nah itu dia kerusakannya ada di dinamonya dia, gitu. Jadi solusinya teman-teman harus ganti dinamo, gitu teman-teman. Nah sekarang kita cara memperbaiki kipas angin yang kerusakan di nomor 7 ya, ini yang ketujuh. Nah kalau teman-teman kipas angin teman-teman colokin, ini nomor 7 ya teman-teman ya. Nomor 7, kipas angin teman-teman colokin, dia ada percikan api di gulungan sini. Teman-teman udah colokin, terus teman-teman hidupin, nah dia ada percikan api di sini. Nah itu juga kerusakannya di dinamonya. Teman-teman harus ganti dinamo, gitu. Nah sekarang kita nomor 8 ya. Nomor 8. Ini kerusakan nomor 8 yang sering terjadi pada kipas angin. Nah, kalau teman-teman punya kipas angin di rumah, teman-teman udah colokin, udah teman-teman hidupin misalnya kan. Nah, tapi dia nggak ada reaksi, teman-teman. Alias mati total gitu. Nah, kalau mati total gini, teman-teman harus periksa dulu kabel-kabelnya, teman-teman. Teman-teman harus periksa kabel-kabelnya dulu. Teman-teman buka di sini baut-bautnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman buka. Di sini ada, di dalam sini ada kabel-kabel. Teman-teman periksain dulu. Kalau dia nggak ada kabel putus, kabelnya nggak ada yang putus, nah itu kerusakannya cuma satu, teman-teman, penyebabnya dinamonya. Jadi teman-teman harus ganti dinamo. Solusinya itu udah pasti dijamin hidup kipas anginnya. Kenapa saya bilang harus ganti dinamo? Karena dinamo kipas angin model sekarang itu rata-rata pakai aluminium gulungannya. Dia bukan tembaga lagi. Jadi jarang dia yang ada pushnya di dalam dinamo ini, ada pengaman ya. Sekeringnya jarang sekarang ini. Rata-rata langsungan dia, gitu. Jadi kalau sekalinya kebakar pasti dia angus dalam ini. Jadi solusinya cuman pakai ganti dinamo, gitu teman-teman. Nah, sekarang kerusakan nomor 9 teman-teman yang sering terjadi di kipas angin. Gitu. Kalau teman-teman sebelum teman-teman colokin, teman-teman udah nyium bau angus di kipas angin, itu juga penyebabnya dinamonya dia, teman-teman. Dinamonya berarti gosong dia. Atau saat dicolokin dinamonya bau angus, itu penyebabnya dinamonya. Teman-teman harus ganti dinamo, gitu. Solusinya ganti dinamo pasti hidup lagi dia. Kalau dia bau angus, gitu. Nah, ini yang nomor 10 ya, teman-teman. Ini kerusakan nomor 10 ini. Kalau teman-teman ada punya kipas angin model tempel di dinding tuh yang 18 in. Kalau saat teman-teman udah colokin, teman-teman hidupin, dia nggak muter, terus bodinya teman-teman pegang dia nyetrum, itu juga dinamonya dia. Jadi teman-teman harus ganti dinamo, gitu teman-teman. Solusinya. Nah, dinamo ini ada yang murah, ada yang bagus dia, tergantung. Di pasaran udah banyak kok dinamonya aja. Nah, cara pasangnya juga sangat mudah dia. Jadi teman-teman nggak perlu buang kipas angin rusak itu. Teman-teman bisa dandanin sendiri, gitu. Nah, jadi yang tadi itu 10
kerusakan kipas angin atau 10 kerusakan yang sering terjadi pada kipas angin. Teman-teman bisa memperbaikinya sendiri ya. Nah, kipas angin yang ada di video ini, nah ini kipas angin yang sering orang milikin ya. Istilahnya yang sering orang punya itu kipas angin model begini. Dia model berdiri gini. Ini yang 16 in. Pasti rata-rata orang punya yang begini dia. Gitu. Nah, kalau punya teman-teman istilahnya ada yang rusak, nah teman-teman bisa dengerin video saya ya. Kerusakan kipas angin teman-teman ini ada yang di nomor berapa, dan ikuti langkah mengatasinya sesuai dengan yang saya bilang tadi dia. Nah, kalau yang kipas angin yang di depan kita ini, dia ini kerusakannya dinamonya, dia mati total. Dia ini mati total, dia nggak hidup. Dia ini harus ganti dinamo. Karena dinamonya udah short body, kebakar dia. Kalau yang kipas angin yang sekarang ini mau saya ganti dinamonya. Ya teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Ya teman-teman ya.